Bulan Sya'ban adalah bulannya beliau Nabi Muhammad, dan nanti kita akan insya Allah bertemu dengan bulan Ramadan, yang bulan tersebut adalah bulan untuk umat Nabi Muhammad, termasuk kita semua yang di sini. Sekarang ini ramai umat Muslim khususnya di Bali ini saling berbondong-bondong dalam menyambut peringatan yang disebut Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada pelajaran sejarah yang harus kita ikuti dan yang harus kita imani sebagai umat Muslim. Sejarah tersebut adalah Isra dan Mi'raj. Tapi yang perlu kami sampaikan di sini bukan hanya sejarah, tapi karena di bulan itu bulan Allah, bulan yang sangat spesial buat baginda kita Rasulullah, bulan panggilan Nabi untuk diperintahkan sholat. Maka di bulan-bulan itu mari kita tingkatkan kuantitas ataupun kualitas dari sholat kita. Ini dimanapun kita berada, di majelis apapun kita datangi, insya Allah yang dibahas adalah tentang sholat. Karena ketika sholat itu wonten sing saged jauh, insya Allah di bulan tersebut itu kalau kita hanya memperingati saja tanpa melakukan hal-hal yang positif buat kita akan rugi. Apalagi ini sekarang sudah memasuki bulan Sya'ban, bulan yang dimana diturunkan sholawat kepada Nabi, termasuk Allah sendiri bersolawat, malaikat-malaikat disuruh bersolawat, dan para umat-umatnya disuruh sholawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka di bulan Sya'ban ini, setelah bulan Rajab yang lalu, kita lakukan ibadah sholat yang kurang kita benahi, yang sudah kita ajarkan kepada yang lain, dan selanjutnya dan seterusnya, sampai kita benar-benar paham di bulan Rajab itu apa manfaat dari kita semuanya. Kalau mengenai tentang sholat, terkadang banyak yang bertanya, Ustaz, kenapa sholat itu orang-orang itu kok dilihatnya kurang tumakninah ya? Ini perlu kita teliti dalam pribadi kita sendiri-sendiri ya. Yang tahu kualitas sholat kita ya kita sendiri, yang tahu kuantitas sholat kita ya kita sendiri. Maka jangan sampai kita mendahulukan kuantitas saja. Kualitas di dalam sholat kita juga harus kita perbaiki. Karena apa? Yang saya lihat itu ada ibadah yang orang itu meremehkan. Itu bahkan tidak sedikit. Kalau saya lihat itu banyak dan demikian. Jadi orang cuma yang penting sholat, tapi kualitas di dalam sholat itu tidak ada, atau tidak dipelajari, atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban aja. Itu banyak dilakukan itu. Dan yang tahu kualitas sholat kita hanya kita sendiri ini. Tanpa kita belajar, yang akan dilakukan seperti itu. Makanya di bulan Rajab itu pasti diingatkan tentang sholat. Sholat itu ibadah berat atau berat itu? Lek pulau kalian jangan. Berat enggak? Berat atau berat? Berat. Sebenarnya nggak berat dulu, dia memang berat sebelum Rasulullah lihat ke Sidratul Muntaha menawar tentang sholat yang tadinya itu 50 rakaat menjadi 5 rakaat. Berat kita lakukan kalau
rukun sholat. Kalau salah satu dari rukun itu kita tinggalkan, maka kita diharuskan sujud sahwi. Kalau seumpama kita tidak sujud sahwi, gugur sholatnya. Kalau salah satu rukunnya salah, terutama di suratul Fatihah, pentingnya belajar Al-Quran gitu. Kalau kita tidak memahami bacaan Al-Quran dengan baik, maka apa yang kita lakukan di dalam ibadah pasti ikut kurang baik. Terutama di rukun yang ketiga, itu di sana ada bacaan suratul Fatihah. Saya tuh sering dengar, ya tapi nggak banyak guru, karena beliau kadang lebih tua atau beliau lebih sepuh dari saya, tapi orang Jawa ngajinya medok zaman dulu. Ya dilanjutkan dengan pelajarannya sendiri, kita mengembangkan bacaannya itu yang salah. Sekarang itu di mana-mana pasti ada pelajaran Al-Quran, bahkan guru-guru ada binaannya, dan itu guru wajib menyampaikan kepada santrinya, bahkan di pengajian-pengajian seperti ini. Karena apa? Salah satu rukun di dalam sholat itu, kalau salah surah di suratul Fatihah, tidak paham makhrajul huruf, saya bilang gitu, baca basmalah yang segampang itu terkadang ada yang salah bacanya. Ada yang baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Di mana kesalahannya itu? Makhrajul huruf. Terkadang huruf ha diganti dengan hal. Dilanjutkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin harusnya alhan ha. Bisa dibaca ha. Apalagi guru-guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau orang Jawa alamin, saking katanya jadi ngalamin. Al-tambahkan itu hak berarti Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau seumpama memang pemahamannya sebatas itu, ya maafur, ya Allah kan maha tahu. Maafur, tapi kita sebagai umat Muhammad yang menurunkan Al-Quran untuk dipelajari, ya kita harus belajar sungguh-sungguh. Pentingnya belajar itu dibawa ke ibadah. Saya itu pernah disampaikan, guru saya itu pernah menyampaikan pentingnya sholat itu. Atau bahasa dulu itu sampaian itu belajar ngaji, belajar kitab, belajar fikih, belajar akidah dan lain sebagainya. Itu antara lain cuma untuk ibadah, nggak untuk yang lain, untuk ibadah, nggak untuk pinter-pinteran. Ada orang pinter baca fikih, baca Al-Quran cuma untuk pinter-pinteran, dihadapkan orang lain ingin disanjung. Bukan untuk itu sebenarnya. Semua yang kita lakukan, terutama ilmu, tidak lain sebenarnya untuk ibadah. Bahkan yang diutamakan itu ibadah sholat. Insya Allah kalau di sini sholatnya baik-baik semua. Amin. Insya Allah. Sholat itu dosanya sangat besar kalau ditinggalkan. Guru saya itu menyampaikan itu seperti ini. Sampean tinggal sholat, dosanya itu gede daripada dosa-dosa lainnya. Kalau guru saya menyampaikan itu dosa sholat dalam satu kali kita meninggalkan itu 500 tahun menurut beliau. Saya cari pelajaran-pelajaran memang ketemunya dosa sholat itu sangat besar, bahkan yang dihisab duluan dari ibadah-ibadah yang lain itu sholat yang dihisab duluan, dan itu langsung perintah Allah melalui Rasulnya. Makanya dosanya memang sangat-sangat besar. Kalau seumpama sholat kita tinggalkan satu kali saja, sholat subuh contohnya, 500 tahun dosanya. Sedangkan usia kita, kalau ikut Rasul kita pun itu sampai 60-an. Kalau 70, 80, sampai 100 itu juga bonus guys. Tapi
Tapi dalam hal sholat, Allah tidak memandang itu. Siapa yang sholatnya baik, contohnya nih, kalau emang sholatnya baik, pahalanya juga baik, besar juga ternyata. Sholat subuh atau sholat fajar, sholat sunnah sebelum subuh, pahalanya dunia dan seisinya, itu pasti semuanya udah tahu. Kalau nggak sholat yang besar dosanya, bahkan di neraka 500 tahun. Sama-sama enak juga nggak enak sih alam akhirat itu. Emang kalau diperbandingkan menurut pelajaran, bedanya dunia dan alam akhirat itu satu hari di dunia bisa sampai 1000 tahun ahli. Ya pantas kalau guru saya ngomongnya itu, kalau nggak sholat sekali 500 tahun hukumannya. Berarti benar-benar apa? Berat hukuman tidak sholat itu. Dan ibadah itu harus benar, jangan kuantitas saja yang kita lakukan. Sholat itu hanya mengukurkan kewajiban contohnya. Kalau sholat hanya mengukurkan kewajiban, kita yang rugi. Makanya kualitas emang harus diutamakan, terutama di bulan-bulan Rajab kemarin, sebelum memasuki bulan Sya'ban sekarang ini. Di bulan Sya'ban, setelah bulan Rajab itu sholat sudah sempurna, sudah kita perbaiki, kita majelis taklim kemana-mana, thalabul ilmi kemana-mana, mendengarkan tausiah dari guru ini, guru itu. Kalau saya guru muda katanya, Ustaz muda kan waktu saya ibu jenengan tanya Ustaz muda gitu. Sebenarnya satu antara kalau kata orang Jawa, usianya itu sama saya dengan Ustaz Mubarak. Cuma saya itu nggak berjenggot, jadi kelihatan lebih muda. Di majelis-majelis selalu beringatkan tentang hal-hal seperti itu. Kalau kita pahami hablum minallah wa hablum minan nas, ibadah kepada Allah itu harus kita lakukan dengan apa yang kita pelajari. Kalau seumpama kita belajar kepada guru yang salah, ya kita akan ikut salah. Makanya cari guru yang benar-benar mampu sesuai dengan keinginan kita. Banyak di tempat saya itu, termasuk di musola saya itu, kalau teman-teman bilang itu musola di Pak Mahfud itu abu-abu, semua golongan itu masuk, semua golongan. Saya kalau nggak menyebutkan ininya ya. Kalau jangan kenal Wahabi masuk ke sana tuh. Tapi saya nggak lihat dari situnya. Yang penting itu baik bagi jamaah, ya dilanjutkan. Karena saya di sana juga bukan pengurus, cuman tinggal saja. Kebetulan musholanya itu emang yang mengisi orang-orang seperti itu. Ini bahaya kalau didengar orang-orang seperti kita yang suka majelis seperti itu, yang mereka tidak suka. Di tempat saya nggak berani kayak protes itu. Tapi kalau kita mendatangkan orang-orang kita sendiri, insya Allah kita ikut orang itu, pelajaran ilmunya sama, terus apa yang kita lakukan sama, tidak mudah menyalah-nyalahkan. Yang kita lakukan ya landasannya ada. Tapi kalau golongan mereka, landasan kita itu pasti salah juga. Itu pasti. Makanya kita di Bali itu kadang salah mencari, contohnya pembicara, pemateri dan lain sebagainya, itu kita lihat basicnya dulu. Seumpama sekarang ini ada golongan mereka di sini yang disampaikan tadi yang menurut mereka benar, dan mungkin kita dari sini ini sebenarnya salah kalau menurut mereka. Dan di sholat pun banyak perbedaannya.
hablum minallah menurut amalan mereka dan hablum minallah menurut amalan kita itu juga beda. Mereka bermadhabnya kepada siapa, kita ke siapa. Alhamdulillah mungkin kalau kita ke Imam Syafi'i, bahkan mereka tidak percaya kepada madhab, tidak percaya. Makanya kalau ada orang menjadi imam sholat, terus itu kalau biasanya ada di golongan kita ada yang baca syir, ada yang baca zahar, itu semuanya sebenarnya benar. Tapi kalau yang tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, itu lebih baik cari yang lain kalau golongan kita. Ya, kalau saya mau bacanya sih Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, gak apa-apa. Yang penting ayat basmalah itu ada di ayat pertama. Ayat basmalah itu dari ayat pertama, tapi golongan mereka itu tidak pakai kan? Kalau kita ada yang bacanya jahar, termasuk saya kalau imam ini itu jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, orang baru biasanya juga ada gitu. Nah, terus katanya Bismillahirrahmanirrahim. Ada seperti itu. Yang penting kita cocok. Kalau kita nggak cocok sama imam, kadang-kadang yang buru yang belum dulu. Ini cara Pak Ustaz ini juga cocok Bismillah ini. Ya kayak itu kadang kita di Bali memang harus berhati-hati mencari pemateri dan lain sebagainya. Masih banyak orang-orang kita yang mampu, yang mengemudi, yang masih banyak kita serap ilmunya. Hablum minallah itu ibadah kepada Allah yang harus benar-benar sempurna. Banyak tadi saya sampaikan orang sholat itu kurang tumakninah. Kalau dari rukunya benar, contohnya benar, tapi tumakninahnya kurang. Di rukun ada tumakninah lagi ya? Sujud, ruku, habis itu ruku dengan tumakninah. Ruku dengan tumakninah itu apa maksudnya? Berhenti sejenak, jangan asal berhenti. Di situ masih ada bacaan yang harus kita baca, sunnah bu. Kalau dalam budaya kita itu bahkan wajibkan sama hanya dengan sunnah muakkad, wajibkan saja. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tumakninahnya ada. Meskipun tidak dibaca pun sebenarnya juga tidak apa-apa. Kadang ada yang bertanya seperti itu, Pak Ustaz, bacaan sujud itu dibaca boleh atau tidak? Kalau seorang belajar tentang rukun sholat itu sudah paham, insya Allah paham bahwa di rukun sholat itu tidak ada bacaan sujud, tidak ada di rukun sholat. Yang ada adalah tumakninah ketika sujud. Makanya tumakninah ketika sujud itu harus disempurnakan. Kita itu di sini biasanya kita itu termasuk saya sendiri, ketika bulan Ramadan sholat tarawih ada yang 21, ada yang 11. Kadang yang 11 itu lebih tumakninah loh. Termasuk saya ngimami 11 itu lebih tumakninah. Jujur saja saya. Tapi ketika yang 21 ini menurun tumakninahnya bu, digarai yang dimakmumi bu. Enggak. Contoh nih gitu, kalau saya mengimami di tempat yang emang mengharuskan 21, surat Fatihah itu cepat tuh, surat-suratnya cepat, bahkan tumakninahnya kadang hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin itu udah cepat. Kadang tak pikir aku alon ditegur. Sebenarnya makmum itu tidak boleh menegur imam, tapi ada yang kayak gitu karena tidak mengerti sholat itu tadi. Maka sholat sendiri di rumah ya gitu, bagaimana buru-buru tawat sholat subuh bersama
terbitnya matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat yang harusnya dilakukan 7 menit, bisa 2 menit itu nggak nyampe selesai tuh. Nah, di mana kemakninannya kalau sholatnya seperti itu? Ya, sarang-sarang kita tingkatkan, terutama di bulan-bulan ini yang sekarang masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu sebagian gerbang ke bulan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban itu gerbang ke bulan Ramadan. Di sana itu diturunkan sholawat yang diriwayatkan itu di hadis yang berbunyi yang tadi saya sampaikan, bahwa bulan Rajab itu bulan Allah, habis itu Sya'ban bulannya Rasulullah, Ramadan bulannya kita. Nah, di bulan Sya'ban ini kita berbanyak sholawat. Selain membaca Al-Quran, kalau tadi kita sudah menyempurnakan sholat di bulan Rajab, dari majelis ilmu yang kita dapat kita tingkatkan lagi. Di bulan Sya'ban itu Rasulullah melakukan puasa, sering berpuasa di bulan Sya'ban selain 1 bulan di bulan Ramadan. Maka kita latihan, anggap aja di bulan Sya'ban ini kita latihan puasa sunnah terutama untuk menghadapi bulan Ramadan. Biar apa? Di bulan Ramadan nanti itu kita tidak kaget loh. Alhamdulillah yang kodok, yang punya kodok apa? Membayar puasa di bulan ini dibayar biasanya ketika bulan Sya'ban itu banyak dapat kamu. Itu sebagian dari latihan sebenarnya. Ketika masuk bulan Ramadan itu tidak kaget. Daya tahan tubuh kita, ya, merasakan satu hari itu sudah biasa di bulan Sya'bannya. Selain Rasulullah melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban, beliau juga sering membaca Al-Quran, berzikir. Dan karena bulan Sya'ban itu bulannya Rasulullah selain bulan Rabiul Awal, maka di bulan Sya'ban ini kita berbanyak juga bersolawat. Jadi setelah tadi sholat, ya berzikir. Jangan setelah sholat itu langsung berdiri. Kadang turunnya dari sholat tidak pintunya hasanah langsung mantep hilang. Sholatnya cepat, bermana cepat, tak pikir. Kalau ada waktu sempatkan berzikir, apalagi di pagi hari. Yang kita aktivitasnya masih mungkin nunggu jam siang lah, jam matahari terbit, jam 7 dan seterusnya. Kalau sudah bangun di subuh itu berzikir, baca Al-Quran, ya karena waktu kita itu ada di sana sebenarnya. Kalau di jangan ada dengan mari sholat itu ngarep mari, pokoknya si jamaah, pokoknya si sholat di rumah. Saya aja yang sholatnya setiap hari di musola itu, saya itu berdekatan bahkan gandeng sama musolanya itu. Satu, ya di musola sebelahnya itu 5 langkah lah musola. Yang setiap hari di situ, kadang yang berzikir masih ngantuk bu. Jadi kadang tadi ngajar pagi kadang sholawat, bertasbih, bersolawat, yang keturun. Ya itu kenyataan ya waktu. Tapi diusahakan lah, diusahakan jadi bulan Sya'ban itu. Sunnah-sunnah yang kita belajar, sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah kita pelajari. Dari baca Al-Quran yang terutama biar kita ibadahnya lebih baik. Terus berzikir. Meskipun itu 33 lah minimal. Setiap zikir 33 ditutup dengan La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tambahkan lagi. Ayat ini diturunkan bulan ini loh. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu diturunkan kepada Rasulullah di bulan Sya'ban ini. Makanya dibilangnya bulan Rasulullah. Maka tambahkan setelah itu kalau emang ada waktu sambil tidur atau sambil apa? Sambil beranjak dari musola. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bertasbih ambil boleh. Saya biasa gitu. Sallallahu alaihi wasallam.
Muhammad sallallahu. Mari kita ngomong ke kasur mana? Sandal sallallahu Muhammad sallallahu. Terus sampai ke kali. Alhamdulillah. Maka dari itu nanti sebelum masuk ke bulan Ramadan, kita sudah meningkatkan di bulan Rajab tentang sholat. Habis itu di bulan Sa'ban ini gerbang sebagai pintu. Menjelang Ramadan kita tingkatkan sunnah-sunnah Rasul. Dan yang terakhir di bulan Ramadan, bersama-sama bulan ini milik kita bersama. Pahalanya sangat besar, Bu, dilipat gandakan. Makanya amal-amal di sana itu mau mushola, mau masjid, mau TPQ dan lain sebagainya, itu sampai kantor-kantor itu berupa makanan. Kalau berupa amplop, ya pasti orang juga berbondong-bondong. Biasanya TPQ saya itu ini nanti berdasar barat Buanggoro ada apa namanya, saya sampaikan nanti berkah Ramadan buat guru-guru ngaji. Nah itu saya ketika memegangkan kupon, saking semangatnya wali santri itu dikasih dulu itu yang tahun kemarin kalau nggak salah 25.000, ngasihnya bisa 100.000. Jadi tadi itu rapat sama LPPDKA, bagaimana kalau dibuat 50 saja, karena semangatnya kemarin itu 25, ada yang ngasih 100, ada yang ngasih, itu kan di bulan Ramadan berkah untuk guru ngaji. Ya, selain itu ibadah yang kita pelajari sebelumnya di bulan Ramadan itu dipakai semua dulu. Ya, dari sholat yang benar, yang tadinya kuantitas menjadi kualitasnya lebih baik, itu kita pakai di bulan Ramadan. Lanjut, nanti kita puasa itu juga sama, ya. Kalau puasa itu ya harus puasa yang benar, itu disampaikan juga kepada anak-anak kita. Kalau puasa itu ibadah berat apa ringan, Bu? Selain sholat tadi, sholat saya bilang itu ibadah ringan, Bu, yang memberatkan kita sendiri. Berat semua. Ayo. Berat, Bu. Menurut kita berat. Tapi kalau menurut saya itu setengah-setengah, Bu. Ya ringan, ya berat. Ringannya itu, loh kita usianya segini loh, kalah sama anak yang usia 7 tahun, 8 tahun, katanya puasanya penuh Pak Ustaz. Anak kecil bisa melakukan, masa kita bilang berat? Yang berat-berat itu mungkin ya aktivitas kita. Makanya di bulan Sa'ban ini latihan itu penting. Yang ibadah sesungguhnya berat itu apa? Hablum minallah, hablum minallah, hablum minanas. Yang berat itu sebenarnya kita mengelola atau membangun tempat ibadah. Itu kan juga ibadah pembangunan masjid, pembangunan mushola, pembangunan lembaga pendidikan, itu berat. Itu tidak bisa dilakukan sendiri kecuali orang itu mampu. Kalau untuk pembangunan seperti ini kita lakukan sendiri, harus dibilang sugih, Bu. Kebanyakan memang gotong royong, terus mengedarkan proposal kemana-mana untuk pembangunan masjid. Bahkan kalau di kampung saya itu sekarang lagi viral, bukan dalam beneran, ada keliling apa itu namanya, pakai mobil nyari infak ke rumah-rumah, sampai seperti itu ya pembangunan masjid sekarang. Itu memangnya kalau disebut ibadah yang berat-berat, tapi juga ada yang ringan. Oke, mungkin itu saja bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjut dengan doa. Oke, lanjut doa. Mudah-mudahan di bulan-bulan